Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJLS atau Jalur Jalan Lintas Selatan Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki panjang sekitar 80 km. Pembangunan terbagi menjadi beberapa segmen, di mana beberapa segmen telah selesai dan sebagian masih dilakukan pengerjaan. Ruas jalur jalan lintas selatan yang sudah beroperasi berada di Kapanewon Rongkop dan Girisubo, dari perbatasan dengan Pracimantoro sampai di Jeruk Wudel, tepatnya di Dusun Banagung, Desa Tileng, Kapanewon, Girisubo. Juga ruas jalan yang berada di Kapanewon Panggang sudah selesai dikerjakan. Sedangkan JJLS yang berada di Saptosari dan Purwosari menggunakan jalur lama yang juga merupakan jalur Pansela yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan ruas yang masih dikerjakan adalah ruas dari Pelanjan sampai Tepus dan Tepus sampai Jeruk Wudel, Girisubo. Kali ini kita akan melihat perkembangan pembangunan di segmen Tepus sampai dengan Jeruk Wudel 2 yang sudah mulai dikerjakan. Ruas jalur ini merupakan ruas terakhir JJLS yang dikerjakan, sehingga seluruh ruas JJLS di Gunung Kidul akan terkoneksi semua, mulai dari Kapanewon Rongkop, Kapanewon Girisubo, Tepus, Tanjung Sari, Saptosari, Panggang hingga Purwosari. Sementara pembangunan Kelok 18 yang merupakan jalan penghubung Gunung Kidul dan Bantul yang masuk dalam JJLS saat ini masih masuk tahap persiapan lelang. Kelok 18 adalah bagian dari JJLS di perbatasan Gunung Kidul dan Bantul, di mana konstruksi JJLS tersebut menggunakan konsep Kelok 18 karena menyesuaikan kondisi geografis wilayah perbatasan yang berupa perbukitan. Simak video lengkap perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saat ini saya berada di Dusun Banagung, Desa Tileng, Kapanewon, Girisubo. Di lokasi ini adalah lokasi terakhir titik di mana jalur lintas selatan yang ada di Girisubo saat ini sudah mulai dikerjakan lagi di tahun 2022. Lokasinya adalah berada di dekat Masjid Al-Mukminin. Teman-teman bisa saksikan di sana ya teman-teman ya. Di sebelah sana itu ada Masjid Al-Mukminin. Itulah di dekat lokasi ini kita akan mulai melihat proses pembangunan jalur lintas selatan lanjutan yang merupakan ruas dari Jeruk Wudel 2 sampai Tepus. Jadi tahun ini 2 tahun ke depan nanti JJLS yang ruas dari Jeruk Wudel 2 sampai dengan Tepus akan dikerjakan. Kita akan pantau terus untuk melihat perkembangan pembangunan jalur lintas selatan yang ada di Gunung Kidul. Mari kita simak. Halo teman-teman semua, kali ini saya berada di Dusun Banagung, Desa Tileng, Kapanewon, Girisubo. Di depan itu adalah Masjid Al-Mukminin. Sedangkan di sebelah barat Masjid Al-Mukminin ini merupakan titik akhir jalur lintas selatan ruas Rongkop, Girisubo. Saat saya berada di lokasi, sudah dilakukan pemasangan papan nama proyek. Tahun 2022 ini akan dilakukan pengerjaan jalan ruas Jeruk Wudel sampai dengan Tepus. Saat saya berada di lokasi, beberapa titik sudah mulai dilakukan clearing atau pembersihan lokasi atau jalur yang akan dijadikan jalur jalan lintas selatan. Basecamp pun juga sudah dibuat di beberapa titik lokasi. Saat saya melintas, juga beberapa petugas melakukan poligon atau pembuatan jalur dari jalur lintas selatan berdasarkan koordinat yang sudah ditentukan. Aktivitas di Dusun Gesing teman-teman ini sudah mulai clearing untuk di
dijadikan jalur jalan lintas selatan ya teman-teman. Di sini sepertinya juga melewati perbukitan juga. Ini bakalan digempur bukit ini. Teman-teman, bukit di depan saya ini nantinya juga akan digempur karena terkena jalur jalan lintas selatan. Dan inilah proyek jalan ruas Tepus sampai dengan Utara Indrayanti dan juga ruas Tepus sampai dengan Jeruk Udel 2. Di lokasi ini adalah pertemuan dua proyek yang ada di jalur ini. Dan ini adalah video udara yang ada di titik pertemuan dua proyek tersebut, di mana di depan sana adalah proyek yang sudah dilakukan mulai tahun kemarin, tahun 2021, dan sebagian sudah dilakukan agregat di beberapa jalur jalan. Depan ini nanti akan sampai di Utara Indrayanti proyeknya. Sedangkan di bawah ini adalah proyek jalur lintas selatan ruas Tepus sampai dengan Jeruk Udel 2, di mana pada titik ini masih dilakukan clearing di sepanjang jalur jalan calon JJLS Gunung Kidul. Beberapa alat berat sudah nampak didatangkan di lokasi ini. Mudah-mudahan nanti bisa secepatnya melakukan clearing, kemudian nanti dilanjutkan dengan pekerjaan-pekerjaan lain, sehingga pekerjaan jalur lintas selatan yang ada di ruas Tepus sampai dengan Jeruk Udel 2 bisa berjalan dengan lancar. Nampak beberapa bukit akan digempur juga, dan beberapa ruas jalan akan melewati jalur lama yang ada di sepanjang jalur antara Jeruk Udel 2 sampai dengan Tepus. Oke teman-teman sekalian, ke sana, ke depan sana sudah akan mulai dikerjakan sampai ke Tepus nantinya. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjut melalui jalur lama ya teman-teman. Besok jalur lama ini akan digantikan dengan jalur baru, dan nanti di sebagian besar di jalur ini ya, antara Jeruk Udel 2 sampai ke Tepus melalui Jepitu juga ya teman-teman, itu akan lebih banyak melalui jalur lama ya teman-teman, tetapi juga akan melalui jalur baru. Jadi nanti besok kita ikuti perkembangannya ya teman-teman. Teman-teman perlu ketahui ya, untuk proyek jalur jalan lintas selatan ini tahun 2022 ini, kalau teman-teman mau melintas di JJLS dari arah timur Pracimontoro, itu yang sudah jadi itu baru Rongkop dan Girisubo. Kemudian dari Girisubo yang di Banagung Tileng tadi ya, dari tadi itu masih jalur lama. Dan teman-teman yang sebelah kanan ini adalah SD Tileng 2, itu salah satu yang terkena dampak. Jadi besok ini terlewati ya teman-teman, untuk jalurnya di sini JJLS nya melewati jalur ini. Nah itu patok-patoknya sudah kelihatan juga ya teman-teman. Besok akan melewati jalur ini untuk dijadikan jalur baru. Besok kita update terus perkembangan dari jalur jalan lintas selatan. Baiklah teman-teman, untuk jalan ini nanti kita akan berjalan sekitar 12 km ya teman-teman. Kalau di sini di Google Map kita tempuh dalam waktu sekitar 21 menit ya. Nah ini teman-teman, di sini sudah mulai digeser ya, rumah-rumah lamanya ini sudah ditinggalkan, jadi sudah pada dapat ganti rugi. Nah kemungkinan sebelah kanan ini ya teman-teman, itu akan dijadikan jalur jalan lintas selatan. Nah ini juga sudah kiri kanan ini nampak
kanan saya itu ada rumah baru, berarti di bawahnya ini besok dibongkar yang ini ya. Nah, ini dibongkar juga. Nah ini, jadi ini juga tahun 2022 mulai dikerjakan untuk kira-kira 2 tahun ke depan. Ini mudah-mudahan bisa selesai 2 tahun, berarti 2024 insya Allah proyeknya selesai ya teman, karena itu sudah dikontrak ya teman-teman untuk dikerjakan di garap pembangunan JJLS nya. Mungkin kalau bisa lebih cepat atau tidak kita kurang tahu, yang jelas sesuai dengan plakat yang dipasang ya, yang dipasang tadi itu sekitar segitu ya, 640 hari ya kalau nggak salah. Kemudian pemeliharaannya 1 tahun ya, 365 hari itu teman-teman. Dan teman-teman bisa melihat ya kiri kanan ini ya, saya coba pelan-pelan ya. Di sebelah kiri itu sudah ada rumah baru ya. Nah ini rumah lamanya ini ya, ya sebelah kiri ini sudah tidak digunakan ya teman-teman, seperti itu ya. Nah ini rumah ini juga sudah tidak digunakan nih, gereja ya. Ini juga ini sudah di apa namanya, sudah diganti rugi. Seperti yang kanan juga sama ya teman-teman, yang di belakang itu pada pindah di belakang lagi ya di sana. Nah ini teman-teman ya, bisa kita saksikan sudah ditinggalkan ya, rumahnya sudah ditinggalkan yang lama ya, karena akan dijadikan jalur lintas selatan. Ini kemungkinan yang sebelah kiri ini teman-teman, sebelah kiri ini ya, ini kelihatan sekali ya kalau apa rumahnya sudah ditinggalkan. Ini juga kanan ini juga teman-teman. Nah ini jelas sekali ini sudah nggak dipakai ya ini teman-teman. Nah ini belakangnya baru semua ini rumahnya ya. Nah ini juga, ini mungkin kena atau enggak nih, oh yang kanan kayaknya. Nah itu teman-teman gambaran di jalur ini ya, dari Tileng tadi ya, Banagung tadi ke barat mengarah ke Tepus. Ini silakan teman-teman bisa melihat kiri kanan ya, rumah-rumah yang sudah ditinggalkan. Besok kemungkinan dilakukan pembongkaran sedikit demi sedikit. Nanti kita akan coba melihat dari titik Tepus ya teman-teman. Jadi dari titik Tepus itu sudah dilakukan clearing ya, sambil kita mereview jalur apa namanya, jalur lintas selatan tahun 2002. Kita akan juga melihat pembangunan mulainya dibangun ya, jalur jalan lintas selatan yang ada di ruas Tepus sampai dengan Jeruk Wudel 2 ya teman-teman. Kalau kita lihat strukturnya di sini, sepanjang jalan ini kemungkinan tidak sebanyak penggemburan bukit yang ada di jalur ini ya teman-teman, di jalur Giri Sugo Rongkop maupun yang ada di Lekunang Tepus ya sepertinya ya. Tapi besok kita lihat saja perkembangannya ya teman-teman. Ini sebelah kiri juga ya teman, itu tuh sudah ditinggalkan ya. Ini besok tidak digunakan ya besok teman-teman. Di sini akan diganti dengan jalur baru atau jalan baru. Ini rumah-rumahnya sudah pada ganti, ini kena ganti rugi, sudah bangun rumah. Alhamdulillah ya, bisa ganti ruginya, bisa untuk bikin rumah, dan mudah-mudahan bisa investasi tanah juga ya, juga bisa usaha bagi yang belum punya usaha. Itu teman-teman sekalian. Jadi memang ada positifnya gitu ya dibangunnya jalur lintas selatan, seperti efek ke belakangnya juga menjadi jalur transportasi yang bisa menghubungkan antar provinsi ya. Selain itu juga ketika ada ganti rugi dan ganti ruginya itu mencukupi gitu ya, itu menjadikan kita atau masyarakat yang terkena dampak itu bisa membangun rumah juga ya. Nah ini teman-teman, deretan rumah-rumah bagus tuh di atas tuh. Nah itu sudah baru. Nah ini di depannya ini akan digempur. Nah ini di belakangnya rumahnya baru semua. Rumahnya baru semua. Nah itu bagus-bagus rumahnya.
bagus-bagus sekali rumahnya teman-teman sekalian. Ini besok kalau sudah jadi cukup bagus kalau saya view pakai drone ya. Rumah-rumah di kiri kanannya itu berada di atas, terus yang saya lewat ini besok akan jadi jalur baru ya teman-teman. Nah itu juga sudah membangun rumah bagus sekali ya. Nah ini sudah ada keluar masuk proyek. Nah ini sudah ada proyek. Wah ini alat-alat beratnya ini teman-teman. Oh di sini teman-teman sudah mulai keliling ya teman-teman. Ke arah mana? Nah kita yang perlu tahu. Ternyata ya teman-teman, di sini sudah ada proyek pembangunan jalur lintas selatan ternyata. Oke teman-teman, yang barusan saja itu adalah base camp ya. Jadi base camp dimana lokasi tempat untuk base camp para pekerja yang mau mengerjakan jalur jalan lintas selatan. Tadi apa namanya, pohon-pohon atau kayu-kayu itu dijadikan satu di lokasi ini ya. Tadi sudah terlihat ya teman-teman. Jadi seperti di Belkonang Tepos itu juga dijadikan satu ya hasil clearingnya. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan teman-teman ya. Melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Tepos ya teman-teman. Nah, ini juga teman-teman sudah mulai, mungkin di dekat-dekat sini ya, itu sudah rumah baru juga ya teman-teman. Wah ini sudah diukur juga ini teman-teman ya, jalannya sudah diukur ya teman-teman. Tadi kegiatan poligon istilahnya ya, dari informasi bapaknya itu poligon, membuat garis. Berarti ya poligon itu kan garis teman-teman ya. Jadi bergerak ke timur ke arah Giri Subo tadi ya. Ini titik, bekas titik-titiknya disemprot-semprot nih, titik-titiknya di bawah itu ya. Kita melewati pertigaan juga ini teman-teman. Kalau ke kanan ke Wonosari bisa lewat ke kanan ini teman-teman ya. Jadi kalau ke Wonosari bisa belok ke sini, ke kanan di sini ya. Nah kita terus, kalau terus ke Pantai Siung ya teman-teman ya, terus ke sana kita ke barat terus ya, Balong ya, di Balong. Nih sebelah kanan kiri ini sudah ditinggalkan ya. Kemungkinan terkena juga ini kayaknya teman-teman. Nah ini kalau belum terlihat pembongkaran atau penggempuran atau pembukaan lahan baru itu memang kita sebagai apa ya, masyarakat tidak bisa melihat ya jalurnya ya sebenarnya. Kita tunggu terus ya perkembangannya. Kemungkinan 1 bulan ke depan sudah ada perubahan ya, setelah setelah lebaran ya. Mudah-mudahan terus ada perubahan, sudah ada clearing ya, penebangan pohon-pohon untuk jalur-jalurnya gitu. Mudah-mudahan sudah mulai ya teman-teman. Nah teman-teman sekalian, di daerah sini itu kita akan belok ke kanan. Nanti kita akan ketemu dengan yang di Gembuk ya, Gembuk ya teman-teman. Nah ini kalau kita lurus ke sana itu ke Pantai Timang ya teman-teman. Kita akan coba belok ke kanan ke titik pertemuan dengan yang proyek JJLS Tepos sampai Utara Indrayanti itu ya teman-teman.
tepus yang gembuk kunang ya. Kita cek untuk clearingnya ya, di sana apakah sudah mulai yang di mana wilayah Purwodadi ya jadinya. Oh ini teman-teman ya, benar teman-teman, ada proyeknya sudah dimulai yang dari barat nih ya teman-teman. Yang di barat sudah ada clearing nih teman-teman. Wah ini medannya kalau di drone ini oh di sini ya teman-teman, ini sudah dilakukan clearing ya. Nah ini kelihatan ya clearing lokasi ya, pohon-pohon ditebang di jalur ini ya teman-teman, penebangan pohon untuk dijadikan jalur jalan lintas selatan ya. Nah ini clearing sudah dilakukan clearing ya teman-teman. Ini di lokasi yang saya lewati ini teman-teman. Nah itu teman-teman, di sini sudah di clear, berarti di yang sebelah kanan ini jalur barunya teman-teman ya. Jalur barunya di sini ya teman-teman, otomatis. Nah ini sebelah kiri juga sudah mulai di clearing ini. Coba kita terbangkan drone sebentar untuk melihat lokasi ya, untuk melihat lokasi calon jalur lintas selatan ruas Tepus sampai ke Jeruk Udel 2, sekalian kita expose ya jalannya. Ini juga jadi base camp sepertinya teman-teman ya. Teman-teman, kita teruskan perjalanan teman-teman, sudah mulai clearing di lokasi ini ya teman-teman. Jadi ini namanya Geseng juga ternyata ya teman-teman, namanya juga Geseng di sini, Purwodadi. Sudah mulai dikerjakan teman-teman. Nah ini tadi saya malah ketemu dengan pengelola Pantai Timang teman-teman, salah satunya penyedia jeep ya. Jadi kalau ke Pantai Timang itu enaknya nyewa jeep karena medannya agak gerunjal ya, memang berbatu ya, sehingga cukup asik kalau menggunakan jeep ke sana. Sebenarnya rute jalannya itu memang seperti itu saat ini gitu, tapi jangan dijadikan permasalahan karena nanti malah justru jadi suatu hal yang mengasihkan. Artinya ketika kita menyewa sebuah jeep gitu jadi perjalanan yang mengasihkan ya teman-teman. Itu salah satunya ke Geseng ya, kita ke Geseng. Nah ini di titik awal yang ruas Tepus sampai dengan ruas Jeruk Udel 2 ini dimulai di sini teman-teman. Kita lihat ya, tadi kita sudah menerbangkan drone ya, sudah melihat mulai clearingnya dari titik awal di Tepus ya. Nah di sini teman-teman sudah clearing ya ternyata. Nah ini sudah clearing ternyata. Nah teman-teman ya, saya tak berhenti di sini ya,